Nah, apalagi masalah tentang Mi'raj 70 kali atau 27 atau 7 kali dalam semalam ini. Ini yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli. Untuk mematahkan ya argumentasi beliau Kiai Haji Idrus Romli, saya datangkan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Qadhi Iyad yang lahir sebelum Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam lahir. Seorang alim dan allamah Ahlus Sunnah, nanti ditolak. Wah, Wahabi itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Tolong Kiai Haji Idrus Romli baca kitab ini. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Kalau saya kejem-kejeman ya, takfiri ya, dia telah kafir. Dia telah kafir. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya, kitab ini. Jadi jangan main-main. Kalau mau bicara di depan publik itu ya sing hati-hati. Wafatnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu 653 kok 563. Selang 100 tahun. Nah inilah kalau diulang-ulang terus. Ya, tolong dibaca lagi Bamahromahnya, ya, Qiladatun Naharnya, begitu juga tolong dibaca Al-Ghururnya, Al-Imam Al-Muhajirnya, tolong juga dibaca Ar-Raudul Jalinya. Kang Mas Kiai Haji Idrus Romli. Dengan berada di posisi NU garis lurus, tetapi masih saja bengkak-bengkok kemana-mana. Umat bisa menilainya akhirnya. Siapa yang lurus atau siapa yang mengikuti jejak para pendusta dan pembohong di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta famul khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami taati, para pemirsa
saudara-saudariku semuanya, di mana dan kapan saja berada, semoga semuanya berbahagia, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kedamaian, kenikmatan, kelimpahan, kesejahteraan, keturunan yang salih dan sholihah, dzurriatan thayyibah, bahagia yang sempurna di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami sowan ke hadapan panjenengan semua untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan niat thalabul ilmi, mengharap ridho ilahi. Kita senantiasa memiliki tekad yang sama, yakni ingin menambah kuantitas wawasan keilmuan kita serta memperbaiki kualitas ibadah kita. Dengan ilmu yang luas, maka dunia ini akan terasa luas dan leluasa. Tidak terasa sempit bagi kita. Jangan sampai kita merasa paling segalanya karena di atas kita ada yang maha segalanya. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Mati. Kita baru-baru ini melihat bersama sekaligus mendengar ceramah dari Romo Kiai Haji Idrus Romli yang menuduh kami dan kita-kita ini sebagai Wahabi. Bahkan menjurus ke status munafikin. Orang yang munafik karena membenci dzurriyyah Nabi. Ini harus diluruskan, tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti dianggap sebagai suatu kebenaran. Akan diyakini oleh Muhibbin Ba'alawi sekaligus para santri yang menggemari beliau sang kiai. Dalam rangka untuk turut serta saling mengingatkan antara kami, walaupun sama-sama kiai tetapi beda posisi. Kami berada di posisi yang meluruskan, mengingatkan klan Ba'alawi. Beliau Kiai Haji Idrus Romli di sisi Muhibbin menguatkan ya posisi Ba'alawi, memantapkan silsilah nasab Ba'alawi benar-benar nyambung dengan Kanjeng Nabi. Jadi ini yang harus benar-benar kami ingatkan, tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Di kali yang kedua atau ketiga ini khusus beliau ketika menjelaskan secara runut membaca kitab-kitab yang mencantumkan nama-nama tokoh leluhur Ba'alawi sampai pada kitab karya Ba'alawi sendiri dengan bacaan yang sangat sahih dan fasih. Beliau adalah seorang pembaca yang baik, tapi masih belum meningkat ke pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik itu melihat dari beberapa sisi, tidak hanya satu sisi kitab yang ada di depan mata yang dibaca itu, tetapi melihat dulu ke belakang. Siapa, di mana hidupnya tokoh yang dibicarakan itu, lalu bisa menyimpulkan. Tidak hanya menggiring opini publik untuk mempercayai satu tokoh ulama yang alim allamah di zamannya yang telah mengisbat
kesahihan nasab junjungannya. Nah, ini yang tidak beliau pahami selama ini. Mungkin admin bisa nyetel beberapa menit ya. Yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini nggak disebutkan. Ini semalam atau beberapa malam. Nggak disebutkan. Pertanyaannya, melebihi para ulama yang hidup semasa dengan beliau. Dan dalam bidang nanti panjenengan semua simak sendiri video beliau yang membela mati-matian junjungannya. Bah Makhromah itu saya punya manuskrip Al-Qiladatun Nakhrnya. Saya punya manuskripnya. 947 wafatnya Bah Makhromah itu. Ya, jadi Idrus Romli nggak meneliti siapa pengarangnya, hidup di abad berapa. Ya. Terus setelah mencantumkan tokoh yang bernama Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam itu, nggak sampai mempelajari tentang di mana letak makam Mbah Buyutnya yang ada di Husayyisah itu, yakni Imam Ahmad Al-Muhajir dan juga makam Imam Ubaidillah, Imam Alwi, di mana posisinya. Di situ disebutkan langsung di dalam Qiladatun Nakhr yang beliau mungkin belum sampai membaca secara lengkap isinya. Di situ jelas bahwa makam leluhurnya Imam Ahmad yang katanya hijrah dari Basrah ya sampai ke Husayyisah itu wafat perkiraan dihitung 345 Hijriah sampai wafatnya Bah Makhromah itu selama 602 tahun baru ditemukan. Kalau berdasarkan Al-Jauharus Syaffaf ya 544-an. Kalau berdasarkan Fathur Rahimir Rahman ya 545-an lebih, di atas 602 tahun barulah makam Imam Ahmad Al-Abbah itu ditemukan secara resmi. Kitab Qiladatun Nakhr itu diterbitkan, bukan kitab Al-Jauharus Syaffafnya. Padahal Qiladatun Nakhr juga mengambil referensi dari kitab-kitab sebelumnya yang berasal dari internal Ba'alawi sendiri. Monggo Kiai Haji Idrus Romli untuk terus membacanya, jangan sepotong-potong saja. Di situ ada kesalahan fatal juga yang disampaikan bahwa wafatnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu tahun 563. Salah, yang benar itu 653. Itu sesuai dengan bangunan sejarah yang dibangun oleh kalangan internal Ba'alawi sendiri. Jika tarikh atau sejarah yang berasal dari eksternal Ba'alawi beda. Karena pertama kali dari Bani Al-Ahdal yang ikut hijrah bersama Imam Ahmad Al-Abbah itu wafatnya tahun 540 Hijriah, yakni Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid Isa bin Alwi. Itu wafat tahun 540. Berarti wafatnya Imam Ahmad pun ya antara-antara itu. Imam Ubaidillah, toh kalau benar-benar Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah An-Nafat ya sekitar sebelum tahun 500-an. Atau jika nanti ditarik ke Tobaqutul Khawas, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi malah justru jelas meruntuhkan semua tatanan bangunan sejarah yang dibangun oleh internal Ba'alawi, baik dari sejarawannya ataupun dari nasabahnya. Yakni wafatnya Imam Ali Kholiq Hisam yang menjadi buyutnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu 729 Hijriah. Masa lebih duluan wafat buyutnya
ya Al-Faqihil Muqaddam daripada daripada Ali Kholil Kisam. Kan nggak masuk akal, nggak sesuai dengan fakta sejarah yang ada, nggak ilmiah. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholil Kisam. Ali Kholil Kisam ini wafat tahun 729. Tetapi Ali Kholil Kisam ini memiliki anak yang bernama Muhammad Shahib Mirbad. Muhammad Shahib Mirbad memiliki anak yang bernama Ali. Ali memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam ini. Berarti generasi yang ketiga, keempat. Ya. Berarti buyut. Ya, putu buyut. Putune Ali Kholil Kisam bernama Ali. Ali memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam ini. Kok malah wafatnya tahun 653? Apalagi tadi yang dibaca oleh Kiai Haji Idrus Romli wafat tahun 563. Bagaimana? Jadi beliau hanya pembaca yang baik, bukan pemaham dan peneliti yang baik. Kalau nggak percaya, saya bukakan kitab Al-Ghurornya ini. Semua saya bawakan datanya. Ya. Karena wa wafatuhu sanata salasin wa khamsina wasittumi'ah. Wafatnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu tahun 653 Hijriah. Bukan 563. 653 Hijriah. Walaupun ya ini benar tulisannya di Al-Ghuror, tetapi tidak sinkron dengan Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Dimulai dari Al-Burqah Al-Musiqah, lalu ke Al-Ghuror 960, lalu ke Al-Masra'ur Rawi, lalu ke Asy-Syarhul Ainiyah. Selalu menyanjung secara berlebihan hulu terhadap tokoh-tokoh leluhurnya. Gelarnya itu kalau dihitung itu ada lebih dari 10 di depan namanya. Jadi melebihi tokoh-tokoh sekaliber dengan leluhur mereka Ba'alawi itu. Nah, apalagi masalah tentang Mi'raj 70 kali atau 27 atau 7 kali dalam semalam ini. Ini yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli. Untuk mematahkan ya argumentasi beliau Kiai Haji Idrus Romli, saya datangkan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Qadhi Iyad yang lahir sebelum Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam lahir. Seorang alim dan allamah Ahlus Sunnah, nanti ditolak. Wah, Wahabi itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Tolong Kiai Haji Idrus Romli baca kitab ini. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Kalau saya kejem-kejeman ya, takfiri ya, dia telah kafir. Dia telah kafir. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya, kitab ini. Jadi jangan main-main. Kalau mau bicara di depan pabrik itu ya sing hati-hati. Wafatnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu 653 kok 563. Selang 100 tahun. Nah inilah kalau diulang-ulang terus ya. Tolong dibaca lagi Bamahromahnya ya, Qiladatun Naharnya, begitu juga tolong dibaca Al-Ghurornya, Al-Imam Al-Muhajirnya, tolong juga dibaca Ar-Raudul Jalinya, Kang Mas Kiai Haji Idrus Romli. Dengan berada di posisi NU garis lurus, tetapi masih saja bengkak-bengkok kemana-mana. Umat bisa menilainya akhirnya.
Siapa yang lurus atau siapa yang mengikuti jejak para pendusta dan pembohong di negeri ini? Siapa sebenarnya yang jujur dan lurus? Siapa sebenarnya? Jangan terbiasa memanipulasi data. Ya. Apalagi mengkorupsi. Data dikorupsi, dirubah-rubah, diinterpolasi. Nah, ini biasanya siapa yang melakukan itu? Nah, inilah yang harus kami luruskan, ya. Harus kami ingatkan. Jika tidak, maka kami pun akan tetap bersama-sama menanggung dosanya. Berbahaya, ya sangat-sangat berbahaya. Kalau sesat sendiri nggak apa-apa. Kalau sesat menyesatkan banyak orang, ya dosa jariyah yang diterimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad ada keterangan, langsung saya terjemah saja. Di antara penyebab kekufuran itu adalah mengakui, beriktikad, meyakini Allah itu tidak hidup, Allah itu tidak qadim, dan Allah itu adalah hadas atau baru, ya, dan butuh dengan pembantu, dan butuh gambaran sesuatu. Atau mengakui bahwa Allah itu memiliki anak atau teman atau orang tua atau yang diperanakan dari segala sesuatu, ya, mulai dari zaman azali. Diyakini seperti itu, bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta ini, beserta dengan waktu merawat alam semesta raya ini, ada teman lainnya. Fadzalika kulluhu kufurun bi ijma'il muslimin. Yang seperti itu adalah kufur dengan sepakat seluruh umat Islam. Ya. Seperti ucapan bahwa Allah itu ada dua, misalkan Tuhan Yesus misalkan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak misalkan, Roh Kudus misalkan. Nah, itu juga termasuk kufrun. Yang keluar dari pendapat atau keyakinan para filosof. Begitu juga kalangan golongan yang menyamakan Allah dengan jisim sesuatu. Begitu juga termasuk kufrun bi ijma'il muslimin, yaitu orang yang mengaku-ngaku pernah duduk bersama dengan Allah dan mi'raj kepadanya. Nah, ini loh poinnya. Dan pernah mi'raj kepadanya dan berbicara dengan Allah, atau hulul, menyatu dengan Allah, atau Allah menyatu dalam jasadnya seseorang. Seperti ucapan sebagian ahli tasawuf dan ahli kebatinan. Begitu juga orang-orang Nasoro yang mengakui manunggal antara Tuhan Bapa dengan Roh Kudus langsung masuk ke dalam Tuhan Yesus itu, dan juga keyakinan dari Syiah Qoromitoh, sempalan Syiah Ismailiyah. Jadi termasuk kesepakatan kaum muslimin, jika ada orang yang mengaku-ngaku pernah mi'raj, bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, duduk bersama, ya, di sisi Allah, ya, itu adalah kekufuran, ya, kekufuran. Nah, ini kok malah justru diyakini, dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli. Coba bayangkan, ya, kita bayangkan, kok bisa ya ada seorang kiai membela Ba'alawi sedemikian rupa itu? Ada apa ini? Ternyata pengikut para pembohong dan pendusta itu tidak berasal dari orang biasa, tapi berasal dari orang yang luar biasa juga bisa. Seorang kiai lebih bisa katut gitu loh. Nggak berpikir dengan jernih. Memperbandingkan antara kitab tasawuf dengan kitab sejarah, antara kitab tasawuf versi Ba'alawi dengan eksternal Ba'alawi. Lalu mempertemukan antara kitab sejarah dengan kitab nasab. Dikompromikan, dikonfrontasikan, ya. Lalu disimpulkan,
Ya, setelah dikompilasikan itu, lalu difahamkan dan difahami sendiri, memberikan pemahaman kepada umat ini. Kan begitu harusnya. Jangan hanya pandai membaca. Kalau membaca kitab, saya kalah di bawah beliau Kiai Haji Idrus Romli. Tetapi kalau masalah tawaduan mendengar ceramah beliau, saya masih mau. Tapi beliau belum tentu mau mendengarkan ceramah saya. Inilah yang namanya kesombongan itu. Kesombongan itu letaknya di situ itu. Saya sering mendengarkan ceramah para habib dengan terbuka. Ya, saya tidak menutup diri menerima nasihat apapun kalau itu benar sesuai dengan data Quran, hadis, ijma, qiyas, data sejarah, data para nasabah, lalu ya didukung dengan data-data lainnya, fakta-fakta lainnya. Saya menerima. Tapi apakah benar ada para habib yang mau menerima nasihat saya? Dan ada kiai pendukung habaib yang menerima nasihat saya, khususnya Kiai Haji Idrus Romli, Buya Yahya, Kiai Haji Lutfi Basori, Gus Najih, Gus Qayyum. Apakah mau mendengar ceramah saya? Alah, siapa itu? Ini namanya sombong, ya. Menolak kebenaran, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia lainnya. Saya dinasihati oleh para komentator di bawah ini nanti, kalau benar apa salahnya? Wong kita watawasau bil haq, saling menasihati tentang kebenaran, karena kebenaran itu bervariasi dan berversi. Nggak ada salahnya. Kita sama-sama manusia yang banyak salahnya, nggak ada yang sempurna. Belum tentu saya lebih sempurna daripada para pemirsa. Mungkin para pemirsa malah kitabnya lebih banyak, datanya lebih banyak daripada saya. Ini ada Yahya As-Segaf ini, kemungkinan para pemirsa juga sudah punya. Yahya, itu kan bahasa Arab. Nabi Yahya itu kalau bahasa Latinnya, ya, bahasa yang dipakai ya di Roma itu biasanya Yohanes. Jadi Yohanes As-Segaf, Yahya As-Segaf. Yohanes itu tulisan Inggrisnya John. John Rambo. John itu Yohanes itu, John. Saya punya teman dosen namanya Pak Yohanes, tapi panggilannya Yo, Pak Yo, Pak Yo. Tapi tulisannya John. Jonas itu Yunus, tapi kalau Johannes itu Yahya. Jadi tetangga saya sendiri ngampel Yahya As-Segaf. Bapaknya Hani bin Yahya As-Segaf. Agen itu, jangan tahu sendiri nih. Lah, banyak yang punya kitab ini, buku ini ya. Ya, ini kan untuk mengenalkan saja bahwa kita itu harus ya tidak sempurna lengkap referensi kita, tapi jangan sampai kita sempit wawasan kita. Ini Yahya As-Segaf ini ya juga As-Segaf kan Ba'alawi. Kita kembali ke materi utama tentang apa yang diucapkan oleh saudara saya Kiai Haji Idrus Romli. Waktunya untuk menyadari, ya, sadarlah kawanku, lihatlah video-video yang ada di Genggamlah Dunia. Kawan saya itu, lihatlah. Jangan dilihat sepotong-potong atau dengan sebelah mata. Atau dengan sebelah telinga. Lihatlah sepenuhnya. Nanti panjenengan akan bisa menyimpulkannya. Lah ada seorang yang diyakini ada kitabnya, Syarhul Ainiyah ini. Kitabnya. Syarhul Ainiyah. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam disebutkan di dalam Syarhul Ainiyah inilah. Syarhul Ainiyah ini berdasarkan kitab Al-Ghurrar. Al-Ghurrar berdasarkan kitab Al-Burqah. Al-Burqah nyuplak-nyuplik dari Al-Jawharus Syafaf yang langsung dari mbahnya Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu cuma dikarang oleh orang lain selain Ba'alawi, Muhammad Al-Khatib, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriyah. Nah,
Di sini disebutkan wa kana min jumlati ma kataba bi ila Syekh Sa'ad, dan termasuk bilangan dari tulisan surat-surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, yaitu ini isinya. Urijabi, aku dimi'rajkan. Aku dimi'rajkan. Ila sidratil muntaha. Sab'a marratin, 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marratan, 27 kali. Fi lailatin wahidatin, semalam. Semalam. Berarti bisa juga semalam 7 kali atau 27 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marratan, 70 kali. Semalam bisa 70 kali, walaupun ada yang memahami tidak disebutkan fi lailatin wahidatin atau bagaimana lah, kan itu sudah disebutkan di tengah. 27 fi lailatin wahidatin. Berarti wa fi riwayatin sab'ina marratan fi lailatin wahidatin. Terus dibela mati-matian oleh Kiai Idrus Romli. Itu termasuk wali. Wali kan punya karomah. Mi'raj itu yang menghendakikan ilahi, bukan dirinya sendiri. Tapi enggak segitunya. Kembali ke Asyifa Qodiyat. Ya. Jangan dipercaya, nggak ada dasarnya, nggak ada datanya yang dapat dibenarkan, ya, karena semua harus berdasarkan data. Tidak boleh seenaknya membuat aturan yang diyakini menjadi keyakinan sendiri. Jadi Kiai Idrus Romli menerangkan karomah Mi'raj para habaib dan mengatakan bahwa yang membantah karomah ini hanyalah Wahabi. Berarti saya ini Wahabi. Wahabi itu nggak bisa kayak saya ini, contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wal ulama wal fuqaha wal arifin wa ali kullin wa ashabi kullin wa asbai kullin wa ila ruhi sultan awliya il arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa usulihi wa furu'i muridi wa ali baitihi wa ila hadrati asy-Syekh Habil Hasan Asy-Syadili wa ila hadrati Syekh Sari As-Sakoti wa ila hadrati ruhi awliya utisah fil Jawa awwalu hamba Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim, Basunan Gini, Basunan Derajat, Basunan Bonang, Basunan Gunung Jati, Basunan Muria, Basunan Kudus, Basunan Kalijogo, wa ila hadratin masyaihina wa syaihi masyaihina kulim syai'ulillailahumul Fatihah. Wahabi saya percaya kalau Wahabi. Ya, dituduh Wahabi. Mungkin Kiai tidak tahu sudah ada ijma' dari Qodiyat bagi orang yang mendakwa boleh mi'raj menemui Allah sambil duduk bersembahyang. Dakwaan ini dibuat oleh sebagian kelompok sufi dan golongan batiniyah dan ia kufur bil ijma'. Jadi kalau memang alasan ya Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang katanya mi'raj itu tidak seperti disebutkan ila sidratil muntaha ini, tidak ada, beda lagi bahasannya. Kalau membuat analogi Syekh Ma'ruf Al-Karhi ya nggak benar, nggak pas, nggak sesuai, ya nggak sesuai karena imam atau Syekh Ma'ruf Al-Karhi tidak menyebutkan urijabi ila sidratil muntaha, itu tidak. Tapi pas pada waktu hujan itu beliau seakan-akan sudah khusyuk itu loh, khusyuk berdoa kepada Allah itu, lalu dikabulkan itu loh maksudnya. Ini tidak tepat karena dalam riwayat kitab-kitab habaib ketika menyebut bab mi'raj, apa yang berlaku pada nabi boleh berlaku pada wali. Ya, kalau nabi punya mukjizat berarti wali punya karomat. Lah karomatnya wali kalau bisa yang mendekati mukjizat nabi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, maka karomat Ba'alawi juga harus bisa menghidupkan orang mati. Enggak hanya dari leluhur Ba'alawi, pembantunya Ba'alawi loh bisa menghidupkan orang yang mati. Bayi yang sudah disenggerang, disentap oleh Habib Ba'alawi mati bisa dihidupkan oleh pembantunya. Pembantunya saja bisa kayak gitu, apalagi anaknya. Kurang apanya coba ya. Jadi menyandingkan, mendekatkan tingkatan karomat dengan mukjizat.
Lah inilah yang kadang-kadang kami ini dituduh nggak percaya karomah. Lalu siapa yang tidak percaya karomah? Saya percaya, Ahlussunnah wal Jamaah semua percaya karomah, tapi yang seperti apa? Kan gitu. Jadi mana mungkin mereka menggunakan ayat ini jika hal tersebut berlaku dalam mimpi. Jadi tidak berlaku dalam mimpi. Jadi Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ini mi'raj tanpa mimpi. Bahkan di dalam kitab yang lain ya diterangkan bahwa Imam Muhammad Al-Faqihil Muqaddam ini mi'raj dengan keledai betinanya. Kalau Rasulullah menggunakan buruk ya, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ini menggunakan kendaraan keledai betinanya. Jadi ini jelas keyakinan yang harus diluruskan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti ini. Tidak ada tasawuf dasar yang dirumuskan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yang digunakan standar Ahlussunnah wal Jamaah dalam bertasawuf. Tidak ada. Kalau toh ada, itu diada-adakan sendiri, ditambah-tambahkan sendiri oleh para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya termasuk amalan Rotibul Haddad. Rotib Al-Haddad itu ada di antara kita yang mengamalkannya sampai sekarang dan sulit, kadung kesengsem, berat untuk meninggalkannya. Kalau menurut saya, tinggalkan saja. Nggak ada perintahnya. Nggak ada perintahnya. Walaupun isinya itu Al-Quran, ya, membaca zikir, amalan-amalan secara kontinu, istiqomah, konsisten, tapi lebih baik baca Al-Quran. Semuanya kan diambil dari Al-Quran. Baca surat Al-Waqi'ah, baca surat Yasin, ya, baca surat Tabarok, baca surat Ar-Rahman, dan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Al-Qurannya ditinggal, malah justru percaya dengan Rotibul Haddad. Hizib As-Sakron, ya kan? Rotib Ba'abud, ya, Rotib Al-Atos, ada Rotib Al-Aidur. Setiap klan mereka itu memiliki amalan khusus untuk keluarganya. Lah apa dia gak keluarganya kok melu-melu? Apa hubungannya? Orang itu nggak usah baca Rotib Al-Haddad. Dasarnya mana? Nggak ada, perintahnya itu nggak ada. Kalau untuk menenangkan diri, bacalah sholawat, ya kan? Bacalah zikir-zikir yang banyak, kan begitu. Bacalah Al-Quran, tombo ati, sesuai dengan wejangan Mbah Sunan Makhdum Ibrahim Masunan Bonang. Limang perkara iku lakonono. Bukan malah membaca Rotib Al-Haddad. Kalau lama-lama jenengan baca, nggak ada manfaatnya yang bersifat dunia wa ukhra, ya, jenengan akan maidu nanti. Karena apa? Ada gharat, ada maksud tertentu. Kalau membaca Al-Quran kan jelas, baca sholawat kan ya oke. Jadi keterangan di dalam Syarhul Ainiyah ini ya menyebutkan Sidratul Muntaha. Walaupun ada keterangan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ada keterangan seperti itu, tapi tidak ada dasar hadisnya. Itu bukan hadis nabawi. Itu hanya ucapan ya yang disampaikan oleh ahli ilmu atau ahli tasawuf atau kaum-kaum sufi itu. Jadi mi'rajnya hamba itu ketika dia sholat secara khusyuk, ya, bisa menembus dimensi-dimensi di atasnya. Itu bukan hadis Nabi. Saya masih belum bisa menemukan hadis itu. Dan saya terus akan bertanya dan mencarinya. Karena memang tidak ada yang namanya finish, habis dalam kita mencari ilmu. Jadi di dalam kitab Syarhul Ainiyah ini jelas. Ini dikarang tahun berapa? Abad 12 Hijriah. Abad 12 Hijriah. Pengarangnya adalah Al-Habib Al-Allama Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Yang pertama kali menyebutkan gelar Al-Muhajir untuk Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Abad 12.
abad 12. Berarti sejak meninggalnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat selama 799 tahun baru ada gelar resmi Al-Muhajir ini. Sebelumnya nggak ada ya An-Nafat, Al-Abah. Karena Imam Ahmad itu adalah pedagang minyak tanah. Tidak seorang yang alim, alamah, enggak. Orang biasa. Tapi di sini selalu disebutkan dengan titel yang sangat banyak titelnya. Apakah boleh? Ya memang itu kan bahasa penganut tasawuf, khusus untuk mengagungkan leluhurnya. Tapi kalau orang umum ya tidak perlu menerapkannya, melakukannya. Jadi ini apa yang dituduhkan kepada kami termasuk membenci dzurriyyah Nabi. Siapa yang membenci dzurriyyah Nabi? Tolong dipahami, Kang. Dipahami sing bener lah ya. Duduklah. Yang tenang, merenunglah. Kami membenci dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi yang asli. Kalau dzurriyyah Nabi yang palsu, jangan memakai kata-kata lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu ungkapannya tidak pas. Itu termasuk bagian daripada framing propaganda untuk membodohi orang. Itu. Dzurriyyah Nabi yang asli, misalkan Sayyid Alwi, Muhammad Alwi Al-Maliki, yuk saya percaya. Ya. Saya Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani Al-Idrisi, saya percaya. Apakah kita tidak menghormati kok Sayyid Syarif? Ya sesama orang ya kita hormati Pak, Bu, Mbak, Kak, Kang, Le, Dole, Cong. Ya saya hormati. Saya pun menghormati Kiai Haji Idrus Romli. Saya menghormati. Semua orang harus kita hormati. Wakiril kabir, warham as-sohir, itu adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan yang lebih sepuh, lebih tua umurnya, dan sayangilah yang lebih muda usianya dari kamu. Nah, kan gitu, itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlakul karimah itu seperti itu. Lah kok saya malah justru membenci dzurriyyah Nabi? Apa dasarnya? Mana buktinya? Yang saya benci itu adalah kebohongan dan kesombongan. Kesombongannya di mana? Ya itu tadi. Merasa paling tinggi, paling suci, lalu menafikan orang yang di luar golongan klan, tingkatan, kasta mereka. Itu yang kami lawan karena tidak sesuai dengan aturan agama kita yang dibawa oleh Nabi kita, gitu loh. Harus diluruskan, apalagi berdusta atas nama keluarga Nabi yang mulia. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Rasulullah dawuh, berdusta atas namaku itu tidak sama dosanya, efek negatifnya seperti berdusta pada orang lain atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini semuanya ngerti. Habib itu ngerti. Ya Haji Idrus Romli paham. Tapi pura-pura tidak paham. Gak takut akan ancaman. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka nerakalah tempatnya. Pilihlah tempatnya di neraka. Ancaman Rasulullah seperti itu. Kenapa saya mengatakan berdusta? Kitabnya jelas. Selama 3 tahun berjalan, tidak mampu menemukan. Berarti kalau bahasa Al-Qur'annya itu apa? Fa'ilam taf'alu, ya walan taf'alu. Jika tidak mampu menemukan, ya tidak akan pernah bisa menemukan. Nah, itu bahasa Al-Qur'an. Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah. Jika sudah dikasih waktu tidak mampu, maka selamanya tidak akan pernah mampu karena tidak ada. Lah apa bisa diada-adakan kalau tidak ada? Terputus 650 tahun tidak ada kabarnya. Dibangunlah sejarah supaya benar-benar dianggap mensejarah. Nah inilah yang perlu
kami sampaikan khususnya kepada Kiai Haji Idrus Romli yang saya hormati. Dengarkanlah, jangan lihat saya, lihatlah apa yang saya sampaikan berdasarkan data. Tidak berdasarkan khayalan, halusinasi, atau malihulia saya. Kitabnya saya bawakan. Ya, pertama, Al-Ghuror, kedua, Syarhul Ainiyah, yang ketiga, Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kalau percaya meyakini ada orang selain Kanjeng Nabi Mi'raj, maka orang yang mengakui pernah Mi'raj berjumpa dengan Allah, berbicara, duduk di dekat di sisi Allah, maka dia telah kufur. Bahasa kasarannya itu kafir. Saya tapi tidak mau seperti itu. Nanti saya dituduh Wahabi, kafir sering ya seperti itu. Apalagi tadi yang sangat menyesakkan hati. Kita ini dituduh munafik karena membenci dzurriyyah Nabi. Iya toh. Pemahaman kok dibolak-balik, diwolak-walik, dijempalak-jempalik kayak gitu itu bagaimana? Nggak mengerti saya kadang-kadang itu. Sulit mengerti ada kiai membenci kiai, ya melawan kiai untuk menghamba kepada Ba'alawi, itu saya heran itu. Saya heran itu. Dan setengah bingung kok ada itu loh. Padahal dia pandai membaca kitab. Tapi belum lengkap, gitu loh. Baca semuanya. Imam Ahmad Al-Abai itu hidup tahun berapa? Wafat tahun berapa? Imam Ubaidillah hidup tahun berapa? Wafat tahun berapa? Imam Alwi, Imam Jadid, Imam Basri, sampai Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam ini. Gitu loh. Kalau ini kan sudah kukuh. Ibarat bangunan pertama Al-Burqah, Al-Musiqah, Fil Basil, Khirqah, Al-Aniqah itu kurang kuat. Karena berdasarkan asumsi dari Habib Ali. Tapi setelah dipindah Al-Ghuror, dipindah ke Al-Masra'ur Rawi, dipindah lagi Syarhul Ainiyah, ini semakin kokoh. Lalu dari Syarhul Ainiyah ini dipindah lagi ke kitab-kitab Al-Imam Al-Muhajir, ya. Kitab Syamsul Dhahirah, ya. Kitab Khidmatul Asyirah akan semakin kuat karena dipropaganda secara masif terus-menerus. Dulu 200 tahun berjalan, ya. Dinasti Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi, tidak ada yang berani mengingatkan. Kalau ada kiai ulama seperti saya ini, langsung dipancung. Langsung dipancung. Karena apa? Dinasti Fatimiyah juga memiliki ulama-ulama pembelanya untuk menyerang kami. Kalau sekarang kan enak, masih hanya menyerang secara bahasa, ya, data, ya, walaupun tidak sesuai dengan fakta, ya, tapi masih halus. Kalau dulu langsung dipancung saya. Selama 200 tahun lebih, Ubaidillah Al-Mahdi, dinasti Fatimiyah yang berpusat di Afrika Utara, di Mesir, ya, nggak ada yang berani menggugat silsilah nasabnya. Ubaidillah mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini terulang lagi. Hanya satu-satunya di dunia yang nasibnya seperti Indonesia. Nggak ada di dunia seperti Indonesia, nggak ada. Saya berani bersumpah, tidak ada. Hanya satu-satunya di Indonesia, di dunia ini hanya di Indonesia. Yang mayoritas penduduk Islamnya itu takluk kepada para pembohong. Para pembohong. Takut kualat, takut nggak dapat syafaat, takut disiksa di akhirat. Tidak berani menyuarakan, ya, kata Gus Dur, bangsa ini bangsa penakut. Ada datanya. Kalau nggak ada datanya, untuk apa saya berkuar-kuar capek? Lebih baik saya jalan-jalan dengan keluarga, seneng-seneng ke mall, jalan-jalan bersuka-suka dengan keluarga saya. Saya menyampaikan ini demi masyarakat Indonesia, demi umat Islam khususnya, agar damai semua. Negara stabil, maka keadilan akan tercapai, terlaksana. Mungkin demikian, kita akan berinteraksi dengan panjenengan. Tapi mohon maaf, tulisan panjenengan banyak yang ketindes, ya, karena ribuan. Mohon maaf, sekali lagi maafkan kami, karena bukan sengaja. Ini salah yang tidak kami sengaja. Karena saking banyaknya.
dari 1L, tampar aja kiri kanan, Habib kurang ajar. Ya, kita ini masih menggunakan standar orang timur, Pak, 1L. Ini masih banyak ya. Coba tak seret paling awal, nanti dikira saya ini mempelajari dulu tulisan panjenengan. Tadi sebenarnya saya melihat di depan itu ada tulisan yang paling awal itu, pertanyaannya, komentarnya sangat-sangat berkualitas, tapi sayang tertindas. Mas Allah, maafkan, mohon dimaafkan. Ini saya baca. 1L. Plat G lagi ngimpi barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, maka surga baginya haram. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya ngerti kok hadis ini, Pak 1L, plat G. Omah cemani, enggak cemani kiringan dah. Tayu, pati, tak kira andalannya tuduhan Wahabi terus. Kalau Wahabi saya itu nggak bisa sholawat Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Hasbullah Rangkuti, Games Master gertak sambal gak laku di Surabaya. Tapi kok fotonya kok TIJ ya. Hasbullah Rangkuti, benar. Pak Bismo Hardianto, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sepertinya sudah dari nenek moyangnya tipu menipu daripada kelompok Yaman. Sebenarnya untuk generasi mudanya itu nggak tahu, Pak Bismo, atau kurang tahu, tapi dikasih tahu tuh nggak mau. Akhirnya ya ikut-ikutan nenek moyangnya dulu aja. Nah ini saya luruskan, itu nggak benar itu loh. Jadi istilah nasab kalian, wahai habaib, itu nggak benar. Jadilah orang biasa, jualan minyak sajadah nggak apa-apa, jualan baju, jualan susu nggak apa-apa, jualan jamu. Jadi pegawai negeri sipil ya boleh kok, jadi tentara ya oke. Ayo, nggak ada yang larang. Kalian kan warga negara Indonesia. Percaya dirilah kalian, nggak perlu minder. Ya, carilah rezeki yang halal. Nggak boleh nipu-nipu lagi. Farm 20, dia Ayu Widyastuti. Apakah percaya kalau anak lahir setelah bapaknya meninggal 4 tahun sebelum anaknya lahir? Ya nggak masuk akal, Pak Farm 20. Budian Ayu Widyastuti, Budian Ayu, enggak bisa. Saya 4 tahun lagi akan memiliki anak laki-laki yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Ya enggak bisa, anak saya perempuan semua. 6 itu perempuan semua. Tapi saya meramal 4 tahun lagi saya memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, laki-laki. Ya enggak bisa, enggak masuk akal, enggak ilmiah. Buyom Naza, rungkat kok ngamuk. Muhammad Akhyar, dah nggak bisa mengelak, terlanjur malu. Termasuk tadi yang saya sampaikan, belajar dulu lah. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu dalam sejarah kitab nasab dan sejarah Pahlawi itu wafatnya tahun 653, bukan 563. Bukan, kacek 100 tahun lah. Itu pun itu tidak benar ya, tapi sesuai dengan catatannya begitu. Pak Dan, saat ini nobar live ya Nur Kiai, monggo matur suwun, terima kasih nonton bareng, kayak nonton bareng pertandingan sepak bola. Matur suwun, terima kasih Pak Dan. Tuan Takur, apa kontribusi para imigran Yaman untuk bangsa ini? Zaman perang mereka berkhianat, Habib DN Aidit pemberontak, sekarang mereka bikin gaduh. Dulu pada waktu tahun 1850 Masehi, secara bertahap ya, tapi terus menerus bergelombang. Mereka diangkut dari provinsi Hadramaut menuju ke Nusantara ini oleh kapal-kapal milik Belanda untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda di Nusantara. Sudah dinasihati oleh sesepuh-sesepuh mereka yang muda-muda itu, jangan keluar semua, di sini wae, di Mukalla, ya, di Tarim, ya, di Husaisah, di Sumal, di Bor saja. Rezekinya apa adanya kita nikmati, kita syukuri di sini. Tapi ngengkel, tak mau. Karena sudah pernah mendengar ada sebagian leluhurnya sudah sukses di Nusantara.
di Jawa. Akhirnya menyusul secara besar-besaran mulai 1850, 1880. Seiring dengan ditemukannya mesin kapal uap itu. Orang Indonesia dibawa ke Suriname untuk bekerja di ladang-ladang milik Belanda di sana. Lah orang-orang Yaman dibawa ke sini untuk membantu pekerjaan Belanda dalam mengawasi, memata-matai orang-orang Nusantara termasuk kiai-kiai. Nah itu sejarahnya seperti itu. Tetapi tidak berkah. Duit yang dikirimkan dari sini dibawa ke sana itu nggak berkah, cepet entek. Kena sihir Jawa. Ahmad Zaid 99. Mulai sekarang aku bertobat dari dongeng-dongeng khurafat asal keturunan Yaman. Karena dongeng-dongeng itu membuat aku jadi halu dan bodoh berkuadrat. Leres Pak Ahmad Zaid. Bukan berarti kita tidak percaya gaib. Kita tidak percaya karomah mukjizat. Percaya. Karomah itu ada standarnya. Mukjizat itu ada standar dan tidak ada standarnya karena itu berasal dari Allah. Para kiai dimiliki ya diberi oleh Allah maunah, pertolongan dari Allah. Saya percaya. Hal-hal yang tidak mustahil ya, hal-hal yang tidak mustahil atau hal yang tidak mustahil itu bisa terjadi atas kehendak Allah, tapi yang benar-benar ilmiah, khususnya di abad ini. Kalau tidak kita yakini moderat seperti ini, nanti sama seperti pengikutnya Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Punya karomat, mendatangkan durian ke iso kok dari jubahnya. Nggak harus uang loh, nggak harus jam tangan, nggak harus akik. Mendatangkan durian itu langsung nyingkur. Itu ilmunya berdasarkan kitab Sumusul Anwar wa Kunuzul Asrar. Khotam surat wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Nggih. Istikhtam namanya, khotam. Bukan khotam malaikat, khotam jin, nggih. M Thohir M3CB. Kalau kemakrifatan dan mi'raj beda lagi. Naik isi ranjang 70 kali bisa jadi. Pak M Thohir ini ada. Al-Dabrusi. Mau tanya, sejarah Yaman, imigran Yaman secara nyata dan jelas, tanya sama Yai Manakim Ali, mau tesis karya ilmiah ada Yai Imad, mau forensik DNA ada Dr. Sugeng, kitab-kitab ada Yai Irya dan data Manabib lah. Kalau Habib itu datanya berdasarkan interpretasi dan asumsi tanpa verifikasi. Itu nggih Pak Al-Dabrusi. Jadi pokoknya kudu yakin, nggak ada datanya. Penting yakin. Nggak percaya aku berarti nggak percaya karo Kanjeng Nabi. Berarti menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Alasannya itu. Durung-durung wis langsung senjatanya ditokno. Berarti menyakiti hati habaib, menyakiti hati Nabi. Datuk-datuknya habaib itu sakit semua. Nah, ini kan namanya framing. Surabaya Madura. Pribumi bersatu, kita pulangkan imigran Yaman ke asalnya. Inilah yang sering saya tahan. Ini loh, saya itu saling menahan. Jangan, kita ini bersaudara. Saya ele aku teges-teges saya seperti ini tetap ada rasa kasih sayang. Podo Islami, podo menungsoni, podo wong Indonesia ini. Jangan diteruskan. Hari ini mulai kemarin Habib Muhammad Rizik Syihab ucul sangka bebandan. Nanti akan ngobrak-obrak kita semua dan kami harus siap. Yang melawan Dajjal itu adalah bisa juga kiai-kiai yang memiliki misi dan visi Imam Mahdi versi Al-Indonesi. Harus berani. Tapi untuk mengusir jangan pulangkan dulu, kasihan. Di sana nggak diakui Yaman itu porak-poranda. 17 juta itu masih miskin, ya. 40% itu masih di bawah garis kemiskinan. Belum stabil Yaman Utara, Yaman Selatan itu walaupun di Hadramaut, di Tarim itu agak stabil karena tidak banyak yang angkat senjata. Tapi secara keseluruhan di sana perekonomian itu lambat. Jadi berkahnya itu di mana? One Bay, banyak mukibul Habib Dobolo ya, Sopi aja. Pak Alawi kalau sudah habis bantahan, lalu menuduh orang Wahabi kah, PKI kah, dan kafir gitu bisa kita lihat nggih. Selain tuduhan Wahabi dan munafik, kita ini dituduh PKI. Ustadz Abdul Somad sendiri, bukan saya.
Ustadz Abdul Somad sendiri itu menuduh orang yang selalu benci dengan Habib adalah komunis. Tidak ada orang yang sekelas Ustadz Abdul Somad itu. Iso keblinger itu. Pinter tapi keblinger. Itulah hidayah, itu milik Allah. May yahdillahu fala mudhillalah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah sang pemberi hidayah. Walaupun orang terkenal, selebritis ya, orang hebat yang terkenal seluruh dunia sekalipun, kalau tidak dapat hidayah ya nggak bisa. Kita malah dituduh komunis kok. Satu-satunya yang menganut paham Marxisme di Yaman Selatan sana itu ya para Habib itu. Penggerak PKI di Indonesia ya para Habib. Malah saya malah dituduh komunis ini. Azkiya ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan fenomena nasab ini agar semua umat di seluruh dunia ini mau berpikir, terutama bagi para pelaku membaca nasab, apalagi yang dibaca nasab mulia Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi wajib membela, meluruskan, jangan sampai nasab mulia Kanjeng Nabi itu dikotori. Orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi tapi justru malah membuat nama baik Kanjeng Nabi itu tercoreng. Etrek-etrek gampangnya seperti itu. Ini namanya tukang fitnah, menfitnah dzurriyyah Rasulillah. Berikutnya Ismatullah bin Joni. Habib minggat dari kan selamat. Jangan dulu nggih. Berikutnya Jibrit Ba'alawi kaum pendusta nggih. Musli opo? Gemes sisa-sisanya anak tahun 65 keturunan Aidit. Mohon maaf, wakil ketua PBN itu. Mohon maaf. Karyoto. Cerita takhayul dari bangsa manapun yang masuk dan sudah menyebar di masyarakat pribumi Indonesia harus dimentahkan dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Ajaran takhayul sesungguhnya bukan kebenaran yang nyata. Harus diilmiahkan sekarang. Saya bisa mengilmiahkan kenapa orang itu bisa tidak ditembus oleh peluru atau senjata tajam. Ada data ilmiahnya, kita ilmiahkan bisa. Karena apa? Mengundang makhluk dari 4 dimensi yang ada di atas 3 dimensi manusia dengan perjanjian tertentu. Kalau ada orang jaduk, ada orang kebal, itu pasti hidupnya melarat. Dan selalu marah-marahan. Panas, keluargane nggak bisa tenang. Ya, titenono. Karena apa? Karena energi yang tidak patut layak ada di dimensi 3. Beda dengan kesabaran, ya, keikhlasan, ya, ketekunan, ketawaduan, beda. Energinya beda. Lah itu bisa diilmiahkan. Kenapa kok bisa? Nah, ini dilindungi ya oleh energi akibat janji. Nah, janji itu adalah hutang. Hutang al-wa'du dainun. Hutang kepada siapa? Kepada jin. Kepada jin. Oleh sebab itu jangan mentang-mentang. Wah, aku jaduk nggak bisa. Sekarang ini zamannya nggak sama. Dulu tuh wong sak jaduke kaya apa kalah karo Londo, karo Jepang yang menggunakan akal. Jaduk dilucuti, jimate diculno, kabeh diudani, dor mati. Diancam keluarganya, anaknya mau dibunuh, apa pengapesanmu? Mati. Karena akal sehat ini itu yang digunakan. Zamannya beda, Toh, walaupun begitu kita tetap mempertahankan tradisi, yang penting tidak sampai membawa maldorot ya terhadap hidup ini. Gitu. Pak Rahmat, tak ada pilihan kata. Muhyiddin cuma bisa berkata sekehendak perutnya, bukan berkata atas dasar kebenaran. Sayang ilmumu, Cung Ramli. Sebenarnya Kiai Haji Ramli itu orang alim, ya. Masih ada posisinya di atas saya. Saya mengakui. Cuma masih hanya sekedar membaca, belum bisa memahami, mengerti, apalagi peneliti. The King FF, ya Idrus Romli itu bukan singa aswaja, tapi tikusnya aswaja. Aswaja itu kan ahlus sunnah wal jamaah. Kependekan dari ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Kan gitu. Kadang-kadang ya, mohon maaf, ya Haji Idrus Romli ini menyerang Wahabi, menyerang Muhammadiyah, itu keliru. Muhammadiyah itu ya kadang-kadang ada yang Sunni,
Wahabi itu sebagian, ada yang Sunni juga. Harus bisa dipilah-pilih gitu loh. Ojo digebrah uyah kabeh gitu loh. Oh nanti saya dituduh Wahabi lagi. Enggak, ini namanya objektif namanya. Objektif namanya berdasarkan data. Gitu. Wahabi itu ada yang ekstrim ya, dan ada yang Sunni. Contoh misalkan Arab Saudi, mazhabnya kan Hambali, ya kan. Tapi ya ada ekstrim, tapi sekarang kan nggak ekstrim lagi. ISIS itu mazhabnya apa? Itu Sunni ISIS itu, tapi Salafi, jihadi yang mengangkat senjata. Abu Bakar al-Baghdadi itu siapa? Ya Sunni, ISIS itu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di sini Aswaja itu. Jadi belum tentu Aswaja itu cuma NU saja, enggak. Muhammadiyah itu juga Aswaja. Definisi dari Aswaja itu apa? Coba. Ya, Haji Romli, baliklah. Yang mudah-mudah saja dulu, yang ringan-ringan saja dulu. Dari segi tasawufnya mengikuti rumusan dari Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh atau Imam Junaid Al-Baghdadi, ya. Imam Sari As-Sakoti misalkan, Imam Ma'ruf Al-Qarhi misalkan, kan begitu. Nggak ada kan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, kan nggak ada. Masuk ada? Nggak ada, nggak Aswaja itu. Itu Sufi namanya. Sufi, Sunni, dan Syi'i itu beda lagi nanti bahasannya. Oke, berikutnya Pak Basofi Agus, Masya Allah Kiai, antum sangat mencerahkan, jazakallah khair. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Basofi Agus. Kita ini sharing, berbagi. Nggak ada yang minteri, gurui, nggak ada, sama-sama berbagi. Dengan nulis ini, saya juga mendapatkan informasi yang sangat berguna untuk saya. Oke. M. Thohir M3CB, Sayyid Muhammad bin Alwi masih Habib atau bukan sih? Sayyid Muhammad bin Alwi. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki atau yang mana nggih, Pak M. Thohir? Kayak kalau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu bukan Habib tapi Sayyid. Dari marga Al-Hasani, tapi kadang-kadang di fotonya itu ditulis Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bukan Habib, Sayyid atau Syarif. Nah, gitu nggih. Al-Khalabi, jangan kendor yai, mereka sangat jago framing dalam salam santri Jatim, siap nggih, pandunganipun panjenengan, pangestunipun panjenengan. Muhammad Abdullah, ngerti tapi tak percaya karena darah Yahudi sudah terlaknat Allah. Al-Maidah ayat 78. Pak Muhammad Abdullah, Al-Maidah ayat 78 apa nggih ayatnya? Perlu tak baca apa enggak? Enggak usah, nanti cari bersama nggih. Oh Jibrit, Pak Alawi Kocok. Jangan gitu nggih. Eskop Rusdi, karena mungkin duluan jadi ulama, duluan hebat, dan udah jadi senior, jadi malas dengar kritikan anak-anak baru, karena sepele bagi mereka. Kadang-kadang kan begini loh ya, YouTuber itu yang subscribernya itu masih sedikit, itu disepelekan yang sudah jutaan itu. Misalkan Roma Irama ngundang saya, kadang-kadang nyepelekan saya. Ya Indonesia ke RTU, subscribernya berapa? Alah, paling cuma 43.000. Paling viewersnya paling baru 9 juta. Belum layak. Ya ini kan nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Justru kan harusnya semua itu dirangkul. Bukan karena subscribernya, tapi karena materi bobotnya. Kan begitu. Harusnya begitu. Pak Musle opo? Gemes hadapi saya dulu, saya asli area-area Surabaya, mana alamatmu? Nah, area-area Surabaya itu masih terngiang semangat juang tahun 45, nggih. Wong malah bisa tumbang. Nggih. Pak Hadi Temojo, Games Master, sebentar lagi pindah akun palsu yang lain. Double krik ya. Ya mungkin begitu nggih. Kadang-kadang orang itu ada yang kelihatannya baik tapi kurang baik. Nggih. Ismatullah bin Joni, tapi minggat dari kan pindah nggih. Berikutnya Merah 177, intinya tidak ada ajaran dalam Islam pengkastaan dan cium kaki, nggak ada kiai suruh nyium kaki, santri suruh nyium kakinya kiai, itu nggak ada. Kalau toh ada itu berarti kiai sesat, itu harus diluruskan sama saja. Nggak ada. Jangan berlebihan, kalau saling menghormati nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, jangan mengkultuskan. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Walakin ana abdun fakulu abdu wa rasul, itu sampai seperti itu Rasulullah itu. Sampai Rasulullah itu diperintah oleh Allah, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mohon maaf ya. Salah setting. Mohon maaf ya. Ada suara masuk. Mohon maaf ya. Ini nanti malah mau musuhi saya. Pak Rahmat Saleh ke Palestina aja ogah, kalau mau perang hadapi dulu TNI kita. Lebih baik di Bahar Sumet itu dikirim ke Papua. Dikirim ke Papua saja. TNI sama Polri kita di sana itu ya tidak keteteran sih. Cuma musuhnya itu nggak jelas. Orang Papua itu kalau siang itu nggak kelihatan musuh, kalau malam jadi musuh. Baru-baru ini ada sopir Intel TNI yang dibakar saat mobil-mobil ini. Ya, mereka sudah sangat keterlaluan. Tapi Bahar itu layak dikirim ke Papua. Gitu, gitu. Lowong tukang ceramah panutan ummah kok malah tambah peketa-peketa kayak gitu tuh. Malu saya, malu. Pak Murmin SPDI, Ustadz Romli udah kena racun Ba'alawi dengan volus, hatinya udah mati. Nge. Semoga sadar, nge. Beliau kan sering diundang ke Malaysia, keluar kota, luar pulau, di seluruh Indonesia. Harusnya ya menjaga kualitas generasi kita yang akan datang nanti itu dipikirkannya. Gitu loh. Jangan sampai mempercayai hal-hal yang khurafi seperti ini. Mi'raj 70 kali. Siapa yang tidak percaya ini berarti Wahabi. Ya, berarti komunis, PKI. Munafik. Ngomong apa? Kalau ngomong keras-keras seperti itu ya saya katakan Asyifa ini kufur gitu, tapi saya nggak mau ya. Saya hanya membaca saja. Asyifa bi ta'rifi hukil Mustafa. Pak Suhadi, Pak Ustadz, apakah kalau kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan selamat? Insya Allah. Petunjuk Allah diterangkan oleh Rasulullah, diberikan tuntunan olehnya, disampaikan kepada sahabatnya, lalu ke tabi'in, tabi'in, ke guru-guru kita, ke ulama-ulama kita yang warasatul anbiya. Ulama yang bukan warasatul anbiya, jangan kita tiru mereka. Itu Pak Suhadi. Pak Kundori, selalu menuduh orang, dialihkan dia, dianggap sesat, itu yang membuat dirinya sesat sendiri. Barang siapa menuduh kafir, padahal tidak terbukti, maka kekafirannya akan kembali kepada dirinya. Jangan. Wong saya sendiri nggak mau mengatakan dia itu kufur enggak. Cuma ya kalau bisa jangan diyakini seperti itu. Wong Mi'raj kok sampai Sidratul Muntaha kok. Antum wae, kehabiban adalah pemujaan. Habib adalah manusia mulia, golongan terpilih, kawin dengan sekufu, yang lain adalah jongos. Kepala kiai lebih rendah dari kaki Habib. Doktrinnya seperti itu Pak Antum wae memang. Gak kita pungkiri, kenyataannya seperti itu. Pak Parwoto noto sang cerah nggih, sangat cerah nggih. 600 kiai Norwegia is the best nggih, sami-sami. Matullah Joni Kabib nikah dari aman nggih. Pak Subekti Mangkuharjo. Ini berarti wong Jawa ini. Kasihan Kang Idrus, pinter tapi generasi jorok nggih. Ya mungkin itu tadi hidayah itu milik Allah nggih Pak Subekti. Muhammad Abdullah. Batal nasabnya sudah terputus 550 tahun. Menurut Al-Burqah Al-Musiqah itu 550 tahun. Menurut saya berdasarkan kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, seorang pakar nasab asli eksternal Ba'alawi 650 tahun. Karena apa? Di situ baru disebutkan Alwi, nama Alwi berdasarkan tulisan dari santri. Ya, taklikot tulisan dari santri yang ditulis di kitab Tuhfah itu. Jadi tidak resmi. Ya kemungkinan beliau Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani juga tidak melakukan verifikasi ya terlebih dahulu, pokoknya kabarnya seperti itu langsung dicatat di dalam tuhfahnya itu. 650 tahun. Berikutnya, one by manuk aku diba'alawikan gara-gara panjang-panjang dan besar. Manuk. Maksud manuk ba'alawi enggak ada. Kalau alwi itu kan nama. Ismu to'irin ma'rufin itu alwi namanya. Itu terbang tinggi. Oh Jibrit, saya juga heran yai, juga heran.
Tuan takur, kasihan neng Firza korban nafsu gembul uban, singa waswaja itu Islam garis fulus. Harusnya itu kalau memang singa aswaja membela anak bangsa, membela Islam yang ada di negara Indonesia. Toh nanti kalau ada pilah-pilah antara Islam Nusantara dengan Islam non Nusantara ya diadakan pertemuan ya, diadakan rembukan ya, musyawarah bersama, pertemuan diskusi ilmiah kan begitu. Jangan terus digerabah uyah. Pokoknya Islam Nusantara itu sesat semua ya, jangan seperti itu. Nih, Pak Eno, nggak mungkin manusia yang bisa menyaingin Rasulullah, nggak bisa. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nggak bisa kita menyamai beliau Rasulullah, nggak bisa. Sakit nih, nggak bisa. Nggih. Bukan berarti saya mengunggulkan, memang faktanya seperti itu. Eskop Rusdi, karena udah termakan jasa, jadi biar salah terpaksa harus dibelah. Udah banyak makan manis dari Pak Alawi. Itu sudah terjadi pada zaman Belanda untuk orang-orang pribumi seperti itu. Dulu kompeni memecah belah persatuan bangsa ini ya dengan cara seperti ini ya Pak Eskop Rusdi. Nah ini ditiru oleh penjajah gaya baru. Bahaya. Misalkan ya antara Munarman itu gegeran sama John Kasava ini, Yahya Assegaf ini, gara-gara membocorkan ya FPI dibuka ke Wikileaks internasional yang bisa membuat Arab Spring itu kan ya Wikileaks itu bocor di publik data-data rahasia itu. Akhirnya dengan data Dajjalun Kadzabun itu ada perang ya antar sesama anak bangsa di satu negara. Sampai korbannya mulai dari Tunisia, Libya, Mesir ya, sampai Suriah dan Yaman sana. Nah, itu gara-gara Dajjal. Fitnah Dajjal. Zero. Yang bela Balawi leluhurnya pengkhianat bangsa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nggih, sama seperti teorinya Isaac Newton ya. Nggih. Buah apel tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Berikutnya, Heri Gunawan. Ilmunya ditukar harta dan kedudukan Pak Yai, makanya hatinya tertutup. Nggih, kalau sudah gara-gara harta ya, harta, tahta, dan wanita itu kelemahan manusia. Di mana-mana seperti itu, nggih Pak Heri Gunawan. Kalau sudah dikasih yang namanya ghanimah misalkan, mohon maaf, tak kasih tambang ghanimah, rampasan perang. Ya. Nanti rakyat ini yang merana, rakyat kecil itu tersiksa. Yang foya-foya itu yang atas-atas sana, nanti ada gap antara orang sing bener-bener bawah miskin dengan berjuis kasta-kasta. Kita tidak menginginkan seperti itu. Tirulah sistem yang ada di Rusia dan China. Begitu juga Eropa. Sejahtera bersama. China itu penduduknya hampir 1,5 miliar loh ya. Presidennya cuma 1 loh ya. Mikir bener, piye carane rakyatku iku iso makmur. Sampai tak golek-golekno pekerjaan nang Indonesia. Kan ngono. Begitu, pemimpin itu seperti itu. Presidennya aku ngono makmur kabeh. Mohon maaf ya. Presiden rumah tangga. Berikutnya, Surabaya Madura. Mana ini? Abdur Rasid, kebohongan, kesombongan, angkuh, merasa suci, dijamin surga, apapun kelakuannya kok diwariskan Yahudi, suka membalikan fakta. Yahudi, Israel itu karakteristiknya itu ya begitu. Oleh sebab itu Rasulullah kok dulu memberikan isyarat bahwa Dajjal itu berasal dari ras Yahudi, dari Yasrib Madinah, Ibnu Soyad itu. Itu bukan itu asli Dajjalnya, bukan. Itu bagian dari Dajjal-Dajjal yang qoribun min salasin itu. Gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya satu. Berikutnya Kiji lalu Mahesa berani kritik belum? Nah, masalah Dik Mahesa nanti menyusul ya. Dia kan anak muda, beliau anak muda. Nanti kita kritik dengan kritikan muda, berjiwa muda juga. Kan ini kode tuane saya ini. Saya sudah di atas hampir kepala 5 ini. Rahmat Saleh, kalau gue jujur belum bisa kitab gundul, kalau bisa ya jadi kiai gue.
nggak harus kita bisa membaca kitab gundul, nggak harus. Semua orang memiliki kelebihan masing-masing. Cukuplah asah kelebihan panjenengan, Pak Ahmad Saleh, karena jenengan juga punya kelebihan yang tidak saya punya. Sama saja, kita saling memberi dan menerima. Oh Buza, Masya Allah. Ini jangan ngalem saya ini. Ngalem memuji itu nanti malah justru saya akan tambah besar kepala. Saya akan, wah saya khabib ya ini. Saya alim. Enggak, sama-sama. Zamannya beda, Bu Buza. Sama-sama kita. Pak Susilo Hadi, agama Islam sudah disempurnakan kaum imigran Yaman Indonesia. Pesundal dan pemungut cukai masuk surga tanpa hisab jadi lucu sejak kapan? Kalau mereka itu mengaku cucu Kanjeng Nabi, harusnya nggak mau menerima zakat dan sedekah. Kan harusnya begitu. Uang keturunan Bani Hasyim, Bani Muthalib itu haram menerima zakat dan sedekah. Tapi mereka sebaliknya malah justru. Saya sarankan, jadi penjual yang halal, pedagang, pegawai, apapun lah profesinya, yang penting halal. Jangan menipu, jangan menghalu. Saiful Hidayat, ngapunten Kiai. Kan bukan NU, tapi NU-GL. Kalau NU ya tetap NU, nggih leres nggih. Liana Zahro. Mbok ya wong-wong pribumi sadarlah. Sebodoh-bodohnya wong pribumi mbok yao bencilah sama penjajah. Siapapun gerombolan penjajah itu, janganlah merasa segan kepada penjajah sebab mereka pakai gamis. Ibu Liana Zahro ini termasuk seorang Sri Kandi yang berani, masuk menasihati seperti ini ya. Walaupun memakai gamis, sebenarnya kalau gamis itu kan semua orang punya nih. Tapi kalau sudah kadang memakai yang namanya sorban, itu sudah pikirannya itu berubah. Saya tuh heran ya. Pakai sorban loh, langsung kecil-kecil semua pakai sorban. Sebenarnya dulu deh, yang pakai sorban seperti itu yang sudah sepuh-sepuh saja sebenarnya. Yang kecil-kecil itu nggak perlu. Wis pakai jeans Levi's biasa kayak uang-uang. Ayo maju Indonesia. Indonesia butuh kalian, anak-anak muda, generasi muda. Jangan malah justru pakai pakaian yang itu fardu kifayah saja lah. Cukup beberapa orang saja kalau yang pakai itu. Jadi kenapa kok saya memperlihatkan keindonesiaan saya itu saya selalu memakai batik. Saya disarankan sama para penonton sekalian untuk menggunakan ini ciri khas Bung Karno ini. Ini Indonesia aja ini. Saya mentaati kalau itu baik kenapa ya? Tapi kadang-kadang tak selang-seling sama pakai belangkon, kadang ya pakai kopiah kupluk, kaji, nggak apa-apa. Tapi sering saya pakai ini. Ya, ini saran dari para pendengar, para pemirsa sekalian ya, panjenengan yang beri saran saya dan saya mentaatinya. Yai, tolong Yai, bahkan ada yang WA ke saya, tolong tunjukkan keindonesiaanmu, siap begitu. Bukan berarti saya tidak memiliki semangat sendiri ya. Atau kan nggak bisa diganggu oleh orang lain. Kalau saya seperti itu, mau nggak mau, enggak. Saya ini sama-sama saling menasihati. Oh ya, sama-sama baiknya. Ya penting saya nggak dinasihati untuk pakai kaos oblong gitu aja. Dalam rangka menghormati panjenengan. Ini ada nasihat yang paling masih kami perhitungkan. Yai, tolong buat video live yang durasinya tidak terlalu panjang. Karena generasi Z, milenial itu senangnya yang pendek-pendek, Yai. Gak cukup data paketannya. Katanya begitu, nanti admin tolong di setting. Nanti jangan terlalu panjang ya live-nya. Karena apa? Yang muda-muda itu loh. Ya. Biar nggak bosan, tapi kalau nggak saya baca gini nanti ya saya nggak menghargai tulisan panjenengan lah nanti. Berikutnya saya tarik nih. Muhammad Fitroh, halah banyak penyimpangan. Mbok nopo. Kalau banyak penyimpangan silakan kitab saya jenengan koreksi. Hal sondu, agama Islam itu agama kesetaraan. Tidak ada yang mulia kecuali atas dasar ketakwaan. Ketinggian derajat manusia hanya berdasarkan keilmuan dan keimanan. Leres Pak Hilson. Leres memang begitu. Islam itu begitu. Islam itu agama pembebasan. Dulu kenapa penduduk Nusantara kok senang dengan Islam? Karena Islam itu setara. Memperjuangkan kesetaraan. Rakyat, masyarakat. Itu nggak ada yang namanya kasta-kasta seperti sekarang. Habib-habib diunggulkan, dilebih-lebihkan daripada yang lainnya. Walaupun ahli maksiat sekalipun itu tetap
nantinya dijamin masuk surga. Pasti meninggalnya husnul khotimah. Lah sekelas preman, ya kan, tatoan, terus agen Yahudi Israel, itu dijadikan sebagai panutan gitu, kon ceramah dikon pakai sorban, bergamis berjubah ala ulama, maka akan mengatakan perkataan yang tidak ada dasarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan, menghalalkan kita merampok daripada mengemis. Halal merampok itu daripada mengemis. Ngawur. Karena bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ajur jum. Ajur jum. Berikutnya dari Hans Jayalandra. Lanjutkan terus ya, siap. Muhammad Hanafi Halim. Salam dari Malaysia Pak Kiai Nur. Semoga di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun Pak Muhammad Hanafi Halim. Kalau di Malaysia itu Muhammad itu Mohd. Kalau Indonesia cuma Moh itu aja singkatannya. Tapi Mohd ada D-nya. Mesin Jet Pro Official. Selamat. Anda sukses mengadu domba sesama umat Islam. Yang senang yang di luar Islam. Saya tidak mengadu domba. Saya itu sebenarnya malu. Antara sama kiai itu karena kayak gini rebutan apa itu saya malu. Tapi kalau nggak diluruskan, nanti yang menang itu kebatilan, Kang. Gitu loh, Pak Mesin Jet Pro Official. Coba saya diam, nggak meluruskan. Ya akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal tuntutan fardu kifayah kan sebenarnya kami ini menjadi imam ya. Memang setiap hari kami itu ngimami sholat. Dia sering ceramah kemana, khutbah di mana-mana. Terus ada kebatilan, terus kita diam saja, kayak turut serta menanggung dosanya. Korbannya itu di umat gitu loh. Mesin Jet Pro Official. Bukan karena mengadu domba, bukan. Kita perang data, wis lah. Bahasa kasarannya perang data. Perang data. Jangan ngomong seenaknya. Karena yang melihat itu saudara-saudara kita di mana-mana di seluruh dunia. Berikutnya Agus Zidan. Fakih Muqaddam dengan mengaku dimi'rajkan 27 sampai 70 kali tiap hari secara tidak langsung mengaku nabi. Dan siapa yang percaya meyakini seperti Romli bisa dikatakan sesat. Jelas. Memang begitu. Di dalam Asyifa bi Ta'arifi Hukil Mustafa mengatakan seperti itu. Tidak hanya di situ saja, semuanya secara umum Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa itu sesat, menyesatkan. Jangan dipercaya. Karena sudah dikode sama admin, saya nawar satu lagi. Mohon maaf tulisan panjenengan saking banyaknya yang awal-awal tadi itu ada pertanyaan kok ini. Nabi Khidir itu kenapa ada yang menurut Yai kok sudah meninggal dunia lah. Dasar Al-Qur'annya mana sama hadisnya mana lah. Ini nanti saya akan musuhan lagi dengan ahli Torekoh yang ada. Begini loh. Pertama kali data itu yang kita gunakan yaitu dari kitab suci Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mengatakan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun, surat Al-Anbiya ayat 34 ya. Oke, mohon maaf saya bukakan. Surat Al-Anbiya. Ya, saya sudah hafal cuma harus dipastikan jangan sampai perkiraan. Surat Al-Anbiya ayat 33 atau 34 itu. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Terus berikutnya kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Bahwa ini ya. Kayak gini. Surat Al-Anbiya ayat 34. Mohon maaf nggih. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Dan kami, Allah, tidak menjadikan kekal manusia sebelum kamu, wahai Muhammad. Terus apabila kamu meninggal dunia, mati, apakah mereka juga kekal? Kan tidak ada. Nabi Khidir, Balya ibnu Mulkan. Kenapa kok dinamakan Khidir? Boleh Khidir, boleh Khodir. Kenapa kok dinamakan Khodir atau Khidir? Ada kitabnya. Ini. Saya bukakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam footnote kitab Asy-Syifah, qaluhu al-Khidr bi fathi awalihi wa kasri tsanihi. Khodir, ya, Nabi Khodir, atau wayajuzu kasru awalihi, boleh Khidir, wasukuni tsanihi. Wasukuni tsanihi berarti yang kedua Khidri, Nabi Khidri atau Nabi Khodir. Summiya Khodron, dinamakan Khidir atau Khodir atau Khidir li'annahu jalasa ala farwatin, karena beliau Balya ibnu Mulkan itu kalau ditemui oleh orang itu berada duduk di atas rumput yang basah hijau. Fa'idha hiya tahtazzu khalfahu khodro. Setelah duduk di atas rumput itu terlihat di belakang itu warna hijau. Wal farwatu, yang dinamakan farwah itu adalah al-hasis al-yabis, yakni rumput yang basah. Wakila li annahu idza jalasa akhdara ma haulahu. Kalau beliau duduk itu terlihat hijau apa yang ada di sekitarnya. Itu namanya Nabi Khodir atau Balya ibnu Mulkan. Wahtalafa, dan berselisih pendapat, hal kana waliyan, apakah Nabi Khodir itu wali atau nabiyan atau nabi? Wal qailuna bi annahu nabiyun ikhtalafu. Nah, ini masih perdebatan. Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Khodir itu nabi, tapi hal kana rasulan, terus nek nabi apakah tetap masuk rasul, amla atau tidak nabi dan rasul? Nabi saja tanpa rasul atau nabi dan rasul. Qala as-Salabi nabi. Nanti Khodir itu, Nabi Khidir itu adalah nabi. Ala jamil aqwal, menurut semua kaul-kaul mu'amar muhjab anil absor yang tak terlihat dari mata, ada di dimensi kelima. Tidak dimensi tiga manusia. Qala Ibnu Shalah wa huwa hayyun inda jamaahiril ulama. Nabi Khidir itu masih hidup menurut kebanyakan atau mayoritas ulama as-sholihin yang soleh wal amah dan umumnya para ulama. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari sendiri berpendapat beda. Wa ta'ifatun minhum, dan termasuk golongan yang mendukung Imam Bukhari, yaitu Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi. Innahu mata. Sesungguhnya Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia qabla qidail mi'ah, sebelum mencapai umur 100 tahun. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, ara'aitakum laylatakum hadhihi fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala dhuril ardi ahadun. Berarti semuanya sudah meninggal dunia, baik Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Balya, itu juga sudah meninggal dunia semua. Kalau ada yang mengatakan masih hidup, itu jiwanya. Nanti khusus akan kita bahas kenapa Nabi Isa sudah wafat pada sesi yang berbeda. Khusus membahas tentang Nabi Isa. Insya Allah seperti itu. Jadi wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun, surat Al-Anbiya ayat 34. Didukung oleh hadis Imam Bukhari tadi yang menerangkan bahwa tidak ada manusia yang melebihi umur 100 tahun. Bahwa 100 tahun itu tidak akan pernah ada manusia di muka bumi ini. Sudah habis semua masa dan generasinya. Demikian, mohon maaf sekali lagi apabila tulisan panjenengan belum sempat kami baca. Semoga tetap bermanfaat bagi kami dan kita semua, khususnya yang melihat dan membaca nanti bila tampak di komputer atau laptop Anda semua. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama. Jadi sudah bisa dipahami bersama. Tetap semangat terus dan berhati-hati dengan ceramah-ceramah mereka, karena sangat berbahaya doktrin-doktrin mereka, karena mereka dengan doktrin-doktrin itu ingin menguasai diri kita, juga ingin menguasai negeri kita. Nah, mereka itu semuanya bekerja sama satu sama lain tuh, saling dukung mereka itu untuk satu tujuan.
Kalau enggak percaya, lihatlah. Karena jejak-jejak digital tentang mereka itu masih ada di YouTube. Dari dulu mereka itu saling mendukung. Yang satu tukang buat onar, yang satu lagi seperti Habib Kribo itu seakan-akan berpihak kepada kita. Padahal semuanya sama ada mereka itu. Tukang adu domba lah, tukang pemecah belah umat lah mereka itu. Jadi sangat berbahaya kaum Ba'alawi ini, karena gen mereka itu gen Yahudi Ashkenazi. Yahudi yang dibantai oleh Jerman dulu. Jadi mereka ini memang kaum perusak mereka itu. Dimanapun mereka itu berada, maka akan dirusak. Dihilangkan sejarahnya. Memang luar biasa mereka itu. Kalau dilihat dari sorban dan jubah, seakan-akan kan ulama besar. Padahal tidak. Cuma mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dan berjubah, bersorban, seakan-akan ulama, yang untuk menipu kita. Untuk menipu kita. Coba lihat mereka itu. Dulu kan banyak dawir-dawir mereka itu. Dawir sana sini. Di konser selawatan juga suka dawir. Jadi mereka itu penipu. Dengan mengaku keturunan Nabi, enak, hidupnya enak. Dimuliakan oleh pribumi. Jadi hidup enak, mewah, nggak usah kerja, santai. Padahal mereka itu ngaji tidak, belajar tidak, cuma bisa bahasa Arab ya. Kalau kita bisa bahasa Arab, pakai jubah juga sama seperti mereka itu. Soal agama tidak paham mereka itu. Tidak paham. Contoh Taufik Assegaf itu. Hukum makruh tidak bisa. Hukum makruh tidak tahu dia. Bahar apalagi? Bahar bin Smith. Baca kitab Arab. Kitab Arab itu tulisannya dibacanya dari kanan ke kiri. Beliau si Bahar ini baca dari kiri ke kanan. Kebalik, otaknya kebalik. Mengaku-ngaku keturunan Nabi. Itu sangat bahaya. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.